Ramai berita tentang Bunda Korla yang sedang sakit hingga tidak masuk kerja di McDonald karena harus bed rest. Lombok Insider menghubungi salah satu sahabat akrab Bunda Korla di Jerman pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, via WhatsApp. Menurut sahabat Bunda Korla, Purwanti Syarifatnan yang selalu disebut Mbak Pur oleh Bunda Korla dalam beberapa live-nya mengatakan Bunda memang sedang demam dan flu namun tidak mengkhawatirkan. Hanya saja Bunda perlu istirahat sehingga izin untuk tidak kerja seperti biasanya dan dari pihak McDonald mengizinkan. Mbak Pur adalah orang Indonesia yang sudah cukup lama tinggal di Frankfurt, Jerman. Akhirnya mau juga menceritakan awal mula Bunda Korla sampai bekerja di McDonald di Hamburg. Bermula dari pandemi COVID-19 sehingga Bunda Korla kehilangan pekerjaan yang lama sementara Bunda Korla tidak memiliki uang tabungan yang cukup untuk menutupi kebutuhan untuk keluarganya di Indonesia. Memang menurut Mbak Pur, pihak Arbeitam, Dinas Ketenagakerjaan, memberikan uang jaminan namun jumlahnya sedikit. Tidak hanya itu, Bunda Korla juga sempat punya masalah dengan Finanzam, Dinas Keuangan, sehingga uang dari Arbeitam terblok. Dalam kesusahan seperti itu, Mbak Pur membantu sahabatnya itu dengan memberikan talangan pinjaman uang beberapa bulan hingga akhirnya Bunda Korla mendapatkan kerja di McDonald. Iya waktu itu karena pandemi tempat kerjanya tutup dan dia enggak punya uang dan dia cuma dapat uang dari Arbeitam dan dia enggak tahu kalau itu cuma sedikit. Jadi karena ada masalah dengan Finanzam uangnya terblok dan aku pinjami dia. Dia kreditin abangnya mobil di Indonesia. Dia enggak bisa bayar dan aku talangi beberapa bulan, tulis Mbak Pur. Sewaktu Bunda Korla kehilangan pekerjaan sebenarnya Bunda Korla sedang tinggal di Frankfurt, satu kota dengan Mbak Pur. Sehingga Mbak Pur inisiatif membantu Bunda Korla mendapatkan pekerjaan baru dengan cara memberitahukan pada Bunda Korla dinas-dinas yang harus didatangi. Namun ternyata Bunda Korla terdaftar tinggal di Hamburg. Sehingga Mbak Pur memberi saran agar Bunda Korla sebaiknya balik ke Hamburg dengan bantuan organisasi-organisasi di kota itu. Aku bantu dia juga kasih tahu ehorde mana dia harus pergi. Tapi karena dia dulu gemetetnya di Hamburg maka dia lebih baik ke Hamburg. Di sana ada beberapa organisasi yang bisa bantu dia. Sebab aku sendiri kan punya kesibukan, tulis Mbak Pur lagi. Dijelaskan Mbak Pur, akhirnya Bunda Korla mendapatkan pekerjaan di McDonald di kota Hamburg. Namun karena itu pertama kali buat Bunda Korla bekerja di McDonald, Mbak Pur menyarankan agar Bunda Korla bekerja paruh waktu. Selain untuk belajar pertama kalinya, dengan bekerja paruh waktu membuat Bunda Korla memiliki waktu untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dan menyelesaikan masalah dengan Dinas Keuangan. Di Hamburg Bunda Korla, dapat kerja di McD. Dia juga minta saranku bagaimana baiknya. Awalnya aku suruh di TLC dulu. Selain sebagai sarana belajar, juga dia ada waktu buat urus surat-suratnya dan masalahnya dengan Finanzam, jelas Mbak Pur. Di Hamburg, kata Mbak Pur, Bunda Korla bertemu dengan orang Indonesia lainnya bernama Rosa yang mengerti urusan ke dinas-dinas terkait. Untungnya Rosa bersedia membantu dan punya waktu untuk itu. Namun hubungan antara Bunda Korla dengan Rosa mulai retak karena menurut Mbak Pur, Rosa mau mengatur-atur Bunda Korla. Apalagi ketika Bunda mulai viral, Rosa dirasa mau menempel Bunda Korla, sehingga hubungan keduanya mulai renggang sejak awal tahun baru setelah Bunda Korla merasa jengah. Di Hamburg dia ketemu Rosa yang ngerti urusan behorde dan mau dan punya waktu nolongin dia. Alhamdulillah.
Tapi persahabatan mulai retak sewaktu Korla merasa Rosa sudah mau mengatur-atur kayak manajer. Dan Bunda mulai naik viralnya. Rosa selalu ingin nempel terus dan Bunda mulai jengah, jelas Mbak Pur. Mbak Pur sendiri mengenal Bunda Korla sudah cukup lama namun awalnya sekedar say hello saja. Sampai pada pertemuan tidak sengaja di toko Asia di Frankfurt, yang menjadi titik awal kedekatan keduanya. Bisa jadi kedekatan keduanya, menurut Mbak Pur, karena sama-sama berasal dari Medan yang memiliki kesamaan dari kultur, cara bicara dan kebiasaan lainnya. Gimana ya, kalau orang Medan kan ada pesong-pesongnya sedikit, candanya. Lebih lanjut Mbak Pur menjelaskan karakter Bunda Korla yang seperti kebanyakan orang Medan yaitu lebih spontan namun terkadang justru tidak cocok dengan orang lain. Akan tetapi menurut Mbak Pur, Bunda Korla memiliki hati yang baik, mudah merasa iba dengan kesusahan orang lain sehingga sering dimanfaatkan. Bunda Korla juga seorang pekerja keras dan sangat ulet menekuni bidangnya. Dia orangnya enggak sampai hatian sama kesusahan orang. Dan kadang bikin dia gampang dipengaruhi dan dimanfaatkan orang. Tapi dia pekerja keras, ulet orangnya, sifatnya yang cuek dan naif kadang menjadi problem banyak orang, jelas Mbak Pur. Pada akhir percakapan Vyawa, tidak lupa penulis mengirimkan salam buat Bunda Korla dan mendoakan semoga Bunda Korla lekas sembuh sehingga bisa tampil jreng lagi.